Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat lebaran, Bung. Selamat lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Nah ini kita ngobrol lagi, ketemu Kang Sobari lagi, puasa-puasa kita gibah, mudah-mudahan nggak batalin puasa. Oh enggak. Oh nggak gibah? Enggak batalin itu. Kalau ngomong politik nggak ada. Oh pokoknya kalau politik itu nggak termasuk gibah ya? Iya, enggak. Kalau ngomongin tetangga, masa telur ikan asin nggak bagi-bagi, ya itu gibah. Ngomongin tokoh enggak? Tokoh nggak? Enggak. Kenapa Kang? Kan tokoh wajib diomongin. Oh dia jadi tokoh karena kita omong-omongin kan? Bu. Iya, iya kan? Iya kan? Jadi kalau kita omong-ngomongin memang nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada. Iya. Atau dia tokoh lah. Iya. Sudah tokoh kita omongin. Memang harus diomongin. Kita pengen ngomong tokoh ini sekarang. Iyalah. Ini tokoh ini, Kang tadi ada saya beredar itu video Mas Anas. Oh udah pulang dia ya? Iya keluar dari Sukamiskin di Bandung kan, penjara Bandung itu sudah keluar. Wah. Dan sudah disambut. Bikin nonteran itu kali ya? Iya, disambut banyak orang gitu. Teman-teman saya juga kan banyak. Kan saya alumni HMI kan. Jadi ada teman-teman. Aku HMI, tapi aku nggak ikut yang gitu-gitu. Jauh. Saya HMI aku nggak ikut-ikutan. Jadi saya lihat banyak teman-teman disambut dan Mas Anas memberikan statement. Jadi baru aja keluar dari Sukamiskin sudah berpidato. Sudah bikin statement ya. Statement. Ini kita akan menegakkan keadilan. Loh itu dia tuh ancaman itu. Oh iya. Iya. Kok ancaman itu. Itu menegakkan keadilan kok. Loh, kalau keadilan ditegakkan pasti ada yang kena. Ada yang kegiles itu. Kalau keadilan didiamkan, nah itu biasa aja. Itu biasa aja, Bung. Kalau ditegakkan itu pasti ada yang kegiles. Nah, siapa? Dia tuh. Ini dia akan menegakkan keadilan dari sudut yang mana dulu, ya kan? Itu dia. Apakah dari Ambalang? Iya. Dan dia kan kena Ambalang itu. Ambalang, iya. Nah, iya. Kena Ambalang ora trimo toh, aja sendiri kok gitu, ya toh. Oh, ya kenapa dia sendiri? Nih gitu? Kenapa gua sendiri gua? Nah, gitu. Sono. Nah, adil, harus tegak. Nah, itu pasti ada yang kegiles. Jadi kalau harus tegak itu berarti yang lain juga dong. Yang kegiles. Nggak mungkin kok sendiri itu. Kan jamaah itu katanya ya kan? Oh iya, kalau jamaah berarti ada anggota yang belum. Barangkali imamnya. Oh malah imamnya itu lagi. Imamnya kentut tapi masih imam terus ya toh. Belum batal dia. Wah, gawat ini. Anas ini membawa ancaman ini kira-kira. Iya. Jadi memang reaksinya kan dari Pak Andi Arief ya. Pak Andi Arief bilang, ya Pak Anas selamat sudah keluar, dia harus minta maaf kepada SBY dan AHY. Saya nggak tahu apa maksudnya tuh. Kenapa harus minta maaf? Aku uang waras. Orang waras sih mesti ngomongnya kayak ngono. Iya. Itu artinya you tahu lah itu serangan, Bu. Serangan ke Anas. Daya pertahanan yang terbaik menyerang. Itu menyerang. Oh. Nah, itu. Anas jangan
jangan kehilangan karakter karena serangan, ya kan? Iya. Jangan, waspada. Tapi itu kan statement Anas sebagai orang, kan orang bisa membaca beberapa beberapa sudut. Sudut pertama karena Anas merasa dikalahkan, dia merasa tersangka, kemudian karena dia nggak mau jadi tersangka sendirian atau jadi orang yang terhukum sendirian, dia narik orang. Yang kedua, ini sebetulnya gayanya Anas untuk meningkatkan empati pada dirinya. Bahwa, oh saya ini cuma kacung, ada lagi pemain besarnya. Ada komandan. Ada komandan, jadi citra dirinya meningkat. Karena ada empati orang. Yang ketiga, beneran. Dia tuh pengen ngomong yang beneran bahwa ya memang saya barangkali terlibat dari kasus ini, tapi tahu nggak siapa aktor atau sutradara kasus ini? Betul. Itu loh yang sekarang gue. Gitu. Jadi kalau kena serangan gitu, kalau aku ya, itu serangan yang bisa ditepis ke sini. Dan nepisnya gimana? Bener nih. Bener gue harus ke sono. Ya, gue sowan ke sono dah. Tapi wani orang nemoni aku. Ya, mesti gitu. Berani nemu gue gitu kan. Gue merencananya belum tentu diterima. Bagaimana suruh minta maaf kan gue mesti datang. Iya. Kuat lo. Kuat lo nerima sembah gue. Gue kan nonton seno tipu. Ontoseno itu Betara Guru aja bilang kamu tuh nggak ngerti sembah kan. Kue kuat tak sembah, tak sembah, entang kue kuat kue. Gitu. Dewa ini ditantang loh ya, Bung. Anas harus jadi Ontoseno. Mas Anas ini kan dulu tuh kalau dia nggak ditersangkakan atau nggak terlibat dalam kasus Hambalang itu, jadi tersangka, kemudian jadi koruptor dan lain-lain. Dan dia masih duduk jadi ketua umum Partai Demokrat. Kira-kira masih ada nggak sisa-sisa cikeas di Demokrat? Kalau dia dulu ketua, tetap jadi ketua, tidak terjebak. Hilang cikeas. Cikeas pasti hilang kan? Hilang. Pertama karena nggak sudi kan? Iya. Karena sakit hati itu sikapnya aku rasudi, lalu nggak ikut ke situ. Tapi mungkin juga enggak. Yang jadi kopral yang jadi tentara ya tentara, nggak bisa jadi nggak keluar dia mau melindungi apa, itu kan untuk perlindungan sejarah masa lalu. Ada penerus tempat ngeyup. Kalau bapaknya ada apa-apa ini yang akan gitu. Jadi ini asumsinya kalau semuanya baik-baik saja, nggak nakal-nakal, yang jadi tentara tetap tentara ya? Ya iyalah. Iyalah, untuk apa? Untuk apa keluar dari tentara? Apa? Karena partai punya Anas. Atau Anas yang mimpin paling tidak. Iya. Sesudah itu nanti Bung Gede Pasek. Udah itu nanti yang Bung lain. Gitu ya. Tidak seperti ini sejarahnya. Kira kalau Bung Anas itu tetap berkuasa, nggak ada tempat berlindung. Nggak ada, Bung. Ini kan agenda nih supaya nanti gue ada serangan sono sini, ada tagihan sono sini, ada teguran sono sini. Demokrat yang akan jawab. Gitu. Partai itu senjata kan kira-kira. Partai ya kan? Sebagai senjata. Senjata. Jadi itu power. Mereka gitu. yang pegang partai itu relatif lebih selamat lah ya. Oh iya. Karena punya senjata yang kuat. Bisa nipu sana sini, bisa bohong sana sini gitu kan? Iya, nanti coba you tanya sono, yang ditanya udah mati. You tanya tuh, itu tahu persis itu. Tapi orangnya udah nggak ada. Oh nggak ada Pak. Oh sana cuma tanya lagi, sono sudah nggak ada lagi. Tanya Anas ngomong apa yang ada. Iya. Coba tanya ketua Demokrat Anas, tanya Anas ngomong apa adanya, ya kan? Nggak bukan jadi pelindung. Tapi saya gini ngelihat ya, ini kan udah 2 kali, bukan cuma Anas kan? Ada Antasari Azhar dulu. Antasari Azhar. Yang kabarnya juga kasusnya hampir serupa tuh.
Iya. dijeblosin atau katakanlah dijorokin Iya. sama kekuasaan pada saat itu. Diberi kewajiban membunuh. Iya. Artinya orang itu nggak membunuh, tapi pokoknya teksnya membunuh. Ya ora terima. Nggak terima. Pak Itu Antasari dihukum nggak 18 terima. tahun loh. 18 itu ya. Iya kalau nggak salah ya, jadi ketuk palunya 18 Dan apa berapa? Bung Anas juga 18. 18 tapi Atau 14. tapi diturunin. Tadinya 10 Iya. terus naik jadi 18 terus 18 turun lagi. PK turun lagi di 9 tahun atau apa gitu. Begitu. Mhm. Itu Pak SBY juga bilang kalau Antasari itu mantan pesakitan, mantan narapidana, nyebutnya begitu. Oh. Iya. Ya iya benar Nggak kenyataannya. mau nyebut nama. Pak SBY nggak mau nyebut nama. Iya. Dia nyebut Aku nggak tahu apa nggak mau apa enggak, tapi pokoknya kalau yang butuh orang yang mantan narapidana. dia kalau nyebut besannya kayak gitu juga nggak? Iya bener. Iya. Ya enggak lah. Ya kan sama kan statusnya. Anaknya belum narapidana. Itu cilaka itu. Iya, cilaka. Iya. Mestinya kan sama tuh. Oh enggak, itu sebutan itu kedengkian. Oh, karena dia memang nggak suka ya. Kedengkian, masuk bisanya juga kamar sebut gitu kan ya enggak bisa, Bung. Jadi kira-kira persoalannya itu. Dan bisa juga Anas itu bergabung Dengan? sama Bung Antasari. Oh. Bisa, mari Tapi kita. kan lain kasus. Ayo, lain kasusnya, tuntutannya sendiri-sendiri. Tapi saling memperkuat. Tapi maksud saya gini deh, dulu kan waktu Pak Antasari keluar dari penjara atau dapat gerasi dari Pak Jokowi kan tahun 2017 itu, orang berpikir wah ini Pak Antasari akan membuka aib, membuka kedok, membuka skenario. Enggak juga tuh kan gini-gini aja. Enggak, iya. Iya, maksudnya yang dibuka itu apa? Kita juga nggak banyak tahu bahwa iya saya dizalimi, saya dijebak, saya bla 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 bla. Oke, sebenarnya apa? Tapi kita nggak tahu sampai sekarang sebenarnya apa. Belum yang Iya. sebenarnya. Itu Pak Antasari, bekas jaksa, ketua KPK, orang hukum yang akhirnya nggak kebuka-buka, nggak ngomong apa-apa. Pak Anas kan atau Anas kan backgroundnya bukan hukum, dia politisi. Apa ini cuma move aja? Jangan-jangan kayak Antasari juga, nggak ada apa-apa juga. Ada juga ANG. Iya. ANG kan sudah berpidato. Iya, tapi juga Tidak mungkin korup itu sendiri. sorangan. Iya, tapi orang akan nyebut, oh iya kamu korupnya bareng Najarudin, bareng Andi Malarangeng, kan yang masuk semua itu. Dan dia bilang, iya itu belum semua, ini masih ada nih. Ada orang besar, ya kan? Dia tidak bisa menyebut namanya. Oh iya dong, kalau nyebut demi namanya. Keselamatan anak. Oh iya. Berarti kan ngeri itu. Oh besar banget sih. Kalau nggak itu ngeri, Bung. Jadi apa anunya? Pokoknya dia mau menjalani itu demi keselamatan anak. Oh mungkin karena Ngeri itu partai banget. harus dipertahankan. Ya itu dia. Sebagai senjata gitu. Iyalah. Jadi begini ya kira-kira itu. Ada yang merasa tembungnya wong Jawa. Rasa risi. Rasa risi. Karena rasa rumangsa merasa berbuat sesuatu. Nah, ini kan menghantui ini. Jadi risi. Jangan-jangan ntar begini. Jangan-jangan ntar begini. Jangan-jangan ntar begini. Dan hidup dipusatkan untuk melawan jangan-jangan. Enak, Bung. Hidup nggak tentrem itu. Hidup kok nggak tentrem gitu loh. Salah tuh. Salah manajemen tuh itu. Itu manajemen hidupnya sendiri kok nggak bisa itu. Pensiunan 3 juta. Tentrem. Lu tentrem. Iya. Pokoknya tentrem. Ya tentrem lah. Tentrem, aman, enak. Dan tidak kurang. 3 juta itu tidak kurang. Tidak kurang. Gimana tuh, Bung? Daripada nyimpen duit berlebih-lebihan. Tapi tidak tentrem. Dan kurang terus.
Tidak akan pernah. Oh, selalu kurang. Oh. Selalu kurang. Kalau ada giliran iuran, orang bayar. Muni orang duwe. Saya enggak punya. Saya enggak bayar iuran. Ya iuran situ aja. Aku enggak punya. Karena kalau nanti ada kepancing iuran 1 triliun gitu. Terus enteng. Dia bilang enteng 1 triliun. Jreng bayar. Dapat dari mana lo? Dari mana lo? Ya inilah yang gua nggak tentrem inilah. Jadi yang begitu, Bung. Akhirnya itu, Bung, bagi orang Jawa, dalam perspektif orang Jawa, itu namanya cara managing rasa rinoso. Oh, memanage. Managing rasa rinoso. Apa itu? Noto ati, noto rasa. Nah, tapi hati tidak bisa ditata lagi kalau sudah terlanjur tumindak yang merugikan. Ngerugike wong liya, gawe kapitunan ning liya dan merugikan orang lain. Itu sudah terlanjur, Bung. Damage has already been done. Nothing that we can do. Mutar wi. Nothing that we can do. Kalau ngomongin beliau kan harus bahasa Inggris, Bro. Oh iya. Orang kan senang cara Inggris. Pakainya kan pakai bahasa Inggris terus itu, campur-campur itu. Angel itu. Angel itu. Jadi kalau gini, ini kan apalagi menjelang pemilu kan? Menjelang pemilu. AY arep memilu. Tapi dipilu oleh Anas saiki. Dulu waktu pilkada dipil sama Antasari. Oh, dipil betul itu. Rasido. Dudung. Iya. Sekarang time has come. Sebetulnya mungkin ya Kang. Ini kan Anas. Terus dia sekarang dukung Anies. Itu sebagai karena perasaan feeling guilty. Iya, guilty feeling itu. Setidak-tidaknya aku dekat Anies. Iya. Didengki sama Anas ora apa-apa gitu kan. Dikira sesederhana itu. Iya. Dialah yang sekarang ini sudah mulai mengeluarkan kecemasannya. Dia cemas sendiri lalu dikeluarkan untuk kepentingan orang lain. Iya. Kepentingannya ini keluar Anas ini nanti ya bakal jegal. Ini kalau si Anies mau dijegal. Lah kalau Anies dijegal mbok biarin. Memang sedulurmu apa? Memang ponakmu. Loh, dulu kan dia jegal Anas juga. Diasumsikan sama Pak Anas itu. Loh, aku dijegal ketua Demokrat kemudian jadi masuk KPK. Anak ini belum tahu, Bu. Belum lahir. Oh, belum lahir. Waktu itu masih di barak gitu. Masih disuruh-suruh push up gitu. Belum ngerti politik. Itu kan urusan wong tua. Iya, tapi adiknya ikut loh. Adiknya aku klambine dawa terus. Klambine iki dawa terus jadi ora perlu. Nah, itu kalau mengenai itu kita nggak tahu nih Bung Anas ini mau bikin unteran. Oh kan unteran lah pokoknya. Iya. Unteran. Sebetulnya Kang ya, kenapa misalnya Pak Demokrat sama Pak Nasdem itu akhirnya mereka koalisi. Kalau mereka nggak berkoalisi, Kang, terjadi debat kandidat, anaknya Pak Surya Paloh dengan Ibas, debat di TV, itu yang ditakutin. Loh, harusnya begitu malah. Aku nggak takut, aku ingin lihat. Gitu. Nggak masalahnya, aku ingin lihat. Anaknya Prananda Paloh sama Ibas debat di TV, kalau mereka dari dua kubu yang beda, itu mereka khawatir kalau benar-benar terjadi perdebatan. Enggak, berdebatnya tentang apa kira-kira? Ya apaan aja kan, itu kan yang satu kan apa namanya, Indonesia ini gitu-gitu kan. Aku nggak percaya. Jadi nggak bisa debat kalau ada yang nggak percaya. Iya. Ya debatnya hamba. Atau seperti DPR itu. Kenapa? Mengatur mudik supaya rapi. Mikirkan mudik. Lah ya yang agak lebih penting lagi, pikirannya itu yang kecil-kecil aja lah. Iya. Mengenai hari depan bangsa itu apa.
Gitu itu guru zaman sekolah kita. Nah. Pikirkan hari depanmu. Kamu itu calon kader bangsa. Gitu kan Iya, guru-guru. mestinya kita gurunya salah ya. Pikirkan hari ini kamu makan apa. Mestinya. Kita Itu yang real. Pulang sekolah belum makan. Itu yang real. Iya, iya. Guru kan mengajari masa depan. Masa depan, ya. Iyalah, gantungkan bajumu. Itu real. Gantungan real. Gantungan cita-citamu setinggi langit dan lewat apa? Lewat Iya kan? Jangan aneh lagi karawani. Tapi pokoknya ini saya kira Anas ini bikin tetabuhan biar rame. Iya toh. Kalau HMI turun tangan itu kan berarti kan itu dreng. Ada yang trek. Ada yang enggak beraturan, Bung, suaranya. Pokoknya harus enggak enak di kuping. Soalnya cikeas ngene to, ngene. Pokoknya enggak bisa tidur lah ya. Ngene. Ora iso turu, angel hidup itu. Hidup itu angel. Jadi didesain kayak apa? Asal didesain kayak apa? Kalau desain itu tidak mencoba memohon keselarasan dengan desain langit, ujung-ujungnya cuma keresahan. Tapi kalau kita menyelaraskan, kira-kira Bung selaras dengan desain langit, kan ada desain langit. Ya iyalah kita kan mesti begitu. Ada desain langit yang begini, ya mari aku tak usah bikin desain, aku tak ikut desain lain. Wah, itu enak itu. Nah, bayarannya isi duitnya masih banyak, saya enak. Bikin partainya saya enak, tapi kalau menunggu desain. Tapi kalau kebanyakan pola, inilah manusia yang kokan solah. Iya. Wah, kokan solah itu rekoso lah. Iya loh, kalau kita ya Pak, rekoso. Kang, mantan presiden ya Pak Karno, kita pasti ada quote-quote atau ngutip-ngutip kata-katanya kan sering banyak beredar kan. Revolusi mental lah. Dan yang ngutip tuh banyak orang. Banyak. Pak Harto, kalaupun gimana-gimana tetap saja orang, ya kan? Aku ora. Iya, tapi ada orang yang masih gimana gitu loh, masih iya prajuritnya punya kenangan, punya apa? Punya, tapi aku ora lo ya. Enggak, ya saya juga enggak. Aku enggak lo ya. Ya. Kalau ngomong Bung Karno, tapi dia 32 tahun berkuasa. Sakarpe. Iya. Mau. Berarti ngerasain bagaimana kan? Wah, aku ngerasain betapa susahnya. Terus Gus Dur. Habis itu kan Gus Dur kan, Pak Harto. Ya kalaupun masa pemerintahannya cuma pendek, orang mengingat Gus Dur itu dengan penuh takjub. Dengan tapi itu karena kawanku tapi kan bukan cuma kawannya Kang Sobari. Kawannya orang. Iya, saya belajar bukunya, ngelihat pemikirannya, baca artikelnya. Wah, ini luar biasa. Ya kalau aku ya jangan kawan lah, guru lah. Guruku itu kan. Iya. Junjunganku itu. Gitu loh. Masa pemerintahnya pendek tapi kenangannya panjang. Loh, beda banget tuh kan. Iya. Jadi ada yang 30 tahun sedikit yang kenang. Benar. Nah, Bung Karno banyak yang kita kenang. Iya. Gitu. Karena masa perjuangannya luar biasa. Orang melihat jas merah, Bung. Iya, sisi-sisi yang lain. Dia seorang pejuang, seorang intelektual, seorang pendesain jalannya pendesain sejarah bangsa, kira-kira macam gitu. Nah, setelah Gus Dur, Bu Mega, tetap saja sekarang mau nggak mau Bu Mega ya sebagai ketua partai, orang yang diakui pengaruhnya. Loh, gitu lah ya. Ada Bung, zaman Bung Karno, para Soekarnois, pecah gesang derek Bung Karno. Oh iya. Oh iya. Iya. Di kampung-kampung. Di daerah-daerah gunung-gunung pecah gesang derek Mbak Mega. Oh, masih kayak gitu ya? Loh, sekarang ini leadership-nya beliau ini kan semua orang senyap. Pokoknya urusan ini begini, urusan gini. Orang kenong ini, orang ini, manut karo garis komando. Semua senyap, kan berarti pecah gesang dari Mbak Mega. Iya. Ya, karomah beliau. Oh, sebelum Gus Dur tuh Habibie dulu sempat.
Pak Habibie kan, sebentar. Tapi orang ingatnya dia sebagai seorang arsitek pesawat. Ora payu. Oh ya, gitu kan. Pesawatnya ora payu. Dijulke kacang hijau, dijulke dele ke Vietnam. Iya. Ora payu. Tapi orang ingat itu. Terus ada Gus Dur, ada Bu Mega, setelah itu Pak SBY. Apa yang orang kenang terhadap Pak? Kan pasti kan setiap pemerintahan punya kenangan kan? Padahal 10 tahun itu loh ya. Oh iya, Pak. 10 tahun. Gitu loh, setiap pemerintah tuh ada kenangannya. Orang kenang Pak Habibie yang kenang pesawat. Oh, Pak SBY ada. Apa? Mengubah departemen Dari? menjadi Kemen. Oh, kementerian. Oh iya. Itu kena sampai sekarang itu. Oh iya, ya itu harus diingat. Iya, tapi ya apa kalau misalnya ngomong SBY, terus apa yang akan pertama? Kementerian. Oke, yang lain? Oh, gue suka. Itu aja udah banyak. Itu udah banyak itu. Itu Ya udah banyak, mungkin ini Bung. keluarnya Anas ini akan menambah bobot ingatan Mungkin itu. Anas banyak. Iya, nanti Anas banyak. setelah Anas keluar orang akan oh iya ternyata kalau ingat Pak SBY ingat Hambalang misalnya karena kasus oh iya Hambalang ya betul Iya, itu. kan? Kalau itu aku ingat juga itu. Oh, ingat juga. Candi itu. Oh iya. Candi. Candi yang nggak jadi ya. Ya, belum jadi. Nah, itu Roro Jonggrang itu. Eh. Bikinkan aku 1000 candi. Yang salah satu harus berupa seperti aku. Iya. Cuman candi satu yang jadi. Hambalang itu satu pun tidak jadi. Gitu. Padahal itu Pak SBY selalu menekankan kepada bangsa dan negara loh. Pada bangsa Indonesia. Jangan dikait-kaitkan Hambalang itu dengan Demokrat dan SBY. Oh ya memang nggak ada kaitannya kan? Nggak ada yang ngait-ngaitkan, tapi ada yang pokoknya ini SBY. Pokoknya ini SBY. Dan memang kan susah mengait-ngaitkan itu. Hambalang adalah Hambalang, Demokrat. Yang membuat Hambalang sekarang tidak dilanjutkan ya kebanyakan kader Demokrat. Ya iya, oknum. Tapi banyak gitu. Enggak, Bung. Enggak dikaitkan pun. Udah dengan sendirinya terkait. Enggak, jangan dihubung-hubungkan. Sudah dengan sendirinya ada hubungannya. Sehingga orang tidak capek-capek membuat tali menghubungkan. Biar tapi tinggal ngelihat Pak SBY aja. Pak SBY kan ngomong jangan dikait-kaitkan itu artinya memang terkait. Gitu. Dan beliau itu senior. Presiden sekarang ya Dik Jokowi. Saya dengar. Cuman saya dengar membangun infrastruktur, saya dengar di zaman saya infrastruktur dibangun besar-besaran. Terus aku bilang, tapi besar-besaran pula yang mangkrak. Jadi aku nggak ngomong di depan. Iya. Dalam hatiku aku ngomong, iya besar-besaran tapi ya mangkrak. Anaknya disuruh ngomong kamu ya 70% tinggal pinta gunting pita, gunting kuku atau gunting pita ya. Iya, Pak Jokowi tinggal melanjutkan. Gitu ya. Iya. Lalu kita dengar ya. Iya. Lalu Hasto, Bung Hasto ngamuk. Iya. Ngomong apa lu? Sana nggak berani jawab. Nah itu. Ya gimana pada zaman Pak SBY mau membangun kan? Uang kita dibakar-bakarin buat knalpot itu loh. Subsidi BBM aja satu tahun 300 triliun. Gimana mahal mau ngebangun? Mahal ya. Iya. Ingin dikenang oleh rakyat sebagai presiden yang care. Tapi nggak ada gunanya. Tapi anaknya kan selalu bilang. Iya, tapi rakyat terkenang sama zamannya bapak saya. Iya, zamannya bapakmu. Kamu bikin apa? Coba waktu mau menjelang puasa gini, tanya Bu istri jenengan. Dulu zaman Pak SBY menjelang Lebaran kayak gini. Harga naik kan. Harga naik. Pul. Daging sampai 200.000, 250.000. Tapi istriku enggak peduli itu, Bung. Kenapa? Ya enggak naik ya enggak beli toh. Ngapain menyusahkan diri sendiri ya toh. Lu naik, bagus lu naik. Istriku bilang itu, daging naik Bu. Bagus sekali. Cari untung yang besar. Minyak naik. Bagus. Mulai toh. Pulang istriku pulang.
ngomong sama aku nggak peduli orang pada naik, jangan nangis. Iya. Nggak naik ya untuk jawabannya ada kok. Lah, ora tuku. Mudar toh. Dilawan sama istriku. Istriku pandai kalau gitu. Ya naik enggak apa-apa, bukan urusan gua. Naiklah, naik. Kita cuma dosen, gaji piro. Nurul ngelayani kenaikan. Ora dilayani rasa. Jangan menambah tua. Tapi itu zaman Pak SBY. Itu zaman SBY. Naik tuh setelah. Nah, kemarin ketika Pak Jokowi sama Pak Ganjar tinjau ke pasar-pasar. Ora munggah. Ya, mergo wong dodol itu seneng sama Pak Jokowi. Seneng terkenang. Itu terkenang, Bu. Terkenang. Ini Kiai Solo toh. Kalau di Jogja, loh ini Kiai Solo toh. Solo. Jangan kita nggak usah naik Solo gitu. Kalau yang pasar Kelewar itu yang Kelewar betul itu. Jangan Pak Jokowi nanti ke sini. Aduh Pak ini udah naik Pak kita Pak gitu. Tapi nggak gitu Kang. Itu bukan cuma di pasar yang ditinjau. Jadi di pasar-pasar lain juga memang harga nggak ada yang naik. Memang nggak naik. Dan itu bukan diinstruksikan oleh beliau supaya turun. Bukan, memang harganya barangnya ada. Kemudian suplainya cukup. Distribusinya bagus. Jangan banyak-banyak, itu kepanjangan. Apa tuh? Pak Jokowi tahu satu kata. Apa? Market logic. Market logic. Iya. Intinya logiknya itu mau supply harus sebanyak demand. Demandnya segitu, supply-nya segitu. Tidak mungkin naik. Tidak mungkin naik. Istriku tidak perlu marah-marah itu. Zaman Pak Jokowi enggak. Pulang loh, kok banyak banget yang kamu belanja. Iya, tuh enggak ada kenaikan. Jadi aku beli. Gitu. Lebaran lah kita. Ya kan? Lebaran kita. Mama. Gitu. Zaman SBY. Lebaran, Bang. Enggak jadi. Enggak jadi lebaran. Kenapa barang naik gitu? Itu istri orang. Istri itu naik ya bagus lah. Namanya pedagang. Zaman apa ya harus naik. Ya, pedagang kan menyesuaikan aja dengan kondisi kan. Kalau suplainya sedikit ya naik. Istriku menyesuaikan dengan kantong. Ora cukup. Ya sholat itu lebaran ya. Ngapain? Harus lebaran. Siapa yang nyuruh? Maka harus beli. Mengapa harus beli baju baru? Kalau baju lama masih. Siapa yang nyuruh? Edan, Mbak. Gitu Edan, Mbak. Gitu, nah, Pak AHY ini harusnya ngomong soal inflasi. Apa dia tahu? Nggak tahu saya. Tahu apa enggak? Di tentara nggak ada pelajaran inflasi, Bu. Dia harusnya ngomong tentang naiknya harga-harga pada zaman Pak SBY dulu, kenapa dan kenapa sekarang harga-harga nggak terlalu naik. Enggak, yang diomongkan itu aku juga aneh itu orang. Apa tuh? Kan banyak orang pandai ya di situ Iya. Selain Andi Arief. Yang lain pandai-pandai. Andi Arief itu bisanya cuma mendahului apa yang kira-kira orang lakukan. Tapi blunder. Ya blunder namanya Andi Arief. Ya blunder lah. Tapi menarik loh SBY ngerawat orang-orang yang kayak begini nih kan ada gunanya. Kalau nggak ada Andi Arief ya Demokrat kita nggak tahu nanti nasibnya kayak gimana itu. Tapi ya setidaknya ada Andi Malarangeng. Iya. Andi Arief kalau tidak penting ya tidak apa-apa. Ada Andi Malarangeng. Itu temannya Sobari. Gitu dia. Ya iya dah teman gua lah yang kayak gitu. Jadi nanti ketika kan sekarang ini Anas udah keluar, udah pidato menegakkan keadilan. Kira-kira ini cuma politik statement atau bakal jadi ada konsekuensi hukum yang lain, Kang? Ini ada politiknya sedikit, sedikit saja. Anas itu Bung Anas tahu Quran, HMI, tahu Quran. Nah yang lain itu fakta hukum. Mudah-mudahan. Beliau kan bilang ini kan fakta hukum. Pak SBY seharusnya datang ngantar Mas Ibas. Pak SBY seksi fakta. Kan boleh seksi fakta. Ini kan artinya kedekatannya bukan dengan politik. Ini dengan hukum. Tapi mereka sudah berteriak, Bu. Belum tahu apa yang mau ditanyakan, mereka bilang kita tidak takut.
Oh iya, itu tandanya takut tuh. Tandanya cemas. Tidak takut itu tandanya ketar-ketir lah, makanya ketar-ketir. Kalau terus misalnya ada yang malam-malam datang ke Cikeas. Oh, jam berapa ini Pak? Jam 2. Lah kok Bapak belum tidur? Ini Dek, ternyata tidur itu bukan pekerjaan mudah. Oh. Tidak mudah, Dek. Wong saya nyatanya ndak bisa tidur. Lah kuwi saka atimu. Gitu bilangnya, kuwi atimu dhewe, gawe rekoso awakmu dhewe. Ya udah gitu aja lah, enggak usah aneh-aneh. Tapi ini Bung, you perhatikan enggak? Tiap kali orang bikin konten, konten. Itu kalau perkaranya Cikeas itu penuh semangat ya. Oh iya. Penuh semangat, ini enggak senang, sono enggak senang. Mungkin karena mereka tahu ketidakadilan kan juga terekam di pikiran publik kan. Lah itu dia, makanya tempo hari itu ada yang sibuk ngalahkan menantunya. Ya menantunya kan sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa dengan politik gitu. Namun selalu ikut-ikutan itu terus ada ngemplangi menantunya. Ada yang ngemplangi SBY. Itu aku hitung itu. Satu tokoh itu rentetan ini kan SBY ini. Ada rentetan lagi. Orang ini juga ayo. Itu aku tuh berpikir kemarin aku juga ngonten. Aku berpikir kenapa ya orang kok pada nggak suka gitu ya, aku bilang kenapa begitu nggak sukanya kok. Nah apalagi sudah nggak suka itu, ini tukang konten ini ahli hukum yang disebut mantan narapidana itu juga nggak suka kelihatannya, nggak berkenan lah di hati itu, nyerang. Belum lagi puas kelar dengan itu, Bung Ana sudah bilang tunggu beta balik. Kan medeni banget ini. Medeni banget ini, ada apa ini tunggu beta balik. Mana beta itu tidak satu loh Bung. Beta itu begitu banyak orangnya. Itu banyak orangnya. Gile ini kalau ini fenomena. Kita lihat nih Kang nih. Kali-kali 2024 ya yang tersembunyi kejadian lalu mudah-mudahan bisa terkuak. Yang belum ditegakkan penjahat-penjahat yang masih di luar mudah-mudahan bisa dikejar oleh aparat keamanan, harus tegak. Yang uang negara yang masih kemana-mana disimpan di mana, di bunker mana, mudah-mudahan bisa diambil kembali balik ke negara kan gitu kan. Nah, itu harapan kita. Iya, mudah-mudahan kita berdoa, ini bulan puasa kan. Harapan kita ini berseberangan dengan KPK. Cilaka. Ya, aktornya dia. Tapi kita berharap begitu, dia berharap yang lain. Ya mudah-mudahan kan KPK-nya dengar doa kita. Ya kejaksaan segala lah. Ya semua lah. Kejaksaan, kepolisian, KPK apa, biar beres lah gitu. Biar beneran kata Anas itu keadilan bisa tegak. Gitu. Makasih Kang Sobari. Kita mau buka puasa, ini sudah ada es cendol menari-nari. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang puasa. Kalau nontonnya pas buka, kalau nontonnya pas puasa, bukanya nanti sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.